kembali lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolan admin medsos TVRI Maluku yang inspiratif. Kali ini bersama saya Miku Jelisha dan kita akan membahas topik yang sangat seru bagi pencinta pendakian. Nah, episode kali ini kita akan membahas tentang satu nafas, 1000 langkah di balik kabut gunung. Dan di saat ini kita sudah kedatangan nih teman ngobrol yang asik dan juga sesuai dengan pengalamannya. Beliau ini pegiat alam dan juga aktif pada kemanusiaan, relawan dan sebagainya. Untuk itu kita panggil saja Bang Yaken. Halo Bang Yaken, apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik-baik. Luar biasa, sehat Bang? Sehat. Oke Bang. Bang, bagaimana kesibukannya akhir ini? Ya, kesibukan terakhir kemarin ikut terlibat pada evakuasi korban binaya. Nah, sampai saat ini ya kita mungkin planning ke depannya kita akan kembali lagi ke sana dalam bentuk pengabdian. Luar biasa. Ya, siap. Oke, jadi Sobat Miku, Bang Yaken ini juga hobinya mendaki. Nah, Bang Yaken boleh cerita sedikit bagaimana sih awal mula Bang Yaken hobinya mendaki ini, Bang? Oh, siap. Sebenarnya awal mula kenal pendakian bermula itu dari masa 92-93 lah. 92-93 ya, itu belum lahir saya ya. Saya belum ada di angan-angan juga ya. Wow. Itu berawal dari dulu kan kebetulan saya SMP Negeri 4 Ambon ya. Oke. Ya, pada saat itu masa kita di Ambon itu dulu sering lomba lintas alam. Biasa itu dilakukan oleh AMPG, Angkatan Muda ya kan. Oh ya. Mulai dari situ kita mulai mengenal dunia yang namanya lintas alam. Terus berlanjut ke SMA sekitar 93-95 mulai mengenal dunia pendakian yaitu di Salahutu. Dari dunia mulai SMA. Jadi awalnya masih yang mulai dari Salahutu. Terus lepas SMA masuk dunia mahasiswa, tergabung dalam unit kegiatan mahasiswa. Kebetulan saya anggota Matepala Universitas Patimura Ambon. Mulai dari situ nih baru mulai giat. Kita mulai giat beraktivitas seputaran Ambon, seputaran Maluku sampai keluar, ekspedisi keluar. Oke, tadi Bang sebut Mapala ya UKM-nya. Itu apa tuh Bang? Boleh diperkenalkan buat kami dan pemirsa kita. Mapala itu UKM di kampus, universitas atau instansi yaitu mahasiswa pencinta alam. Oke, mahasiswa pencinta alam. Jadi itu hobi anak-anak yang sukanya mendaki atau sukanya alam gabung di situ, Bang? Ya, siap. Itu orang mahasiswa yang punya minat khusus terhadap alam itu tergabung dalam Mapala, UKM Mapala tersebut. Tapi sampai sekarang masih ada nih Bang, itu kan dari lama tuh Bang tergabung, sampai sekarang masih aktif? Oh ya siap, itu sampai sekarang. Kebetulan pendiri-pendiri Matepala itu kalau mau kita hubungkan ini mungkin familiar dengan dunia di Maluku atau orang-orang yang dikenal. Salah satu Ibu Senior Mercy Barens. Oh ya, kenal Ibu. Mercy Barens itu pendiri Matepala. Luar biasa ya. Mungkin salah satunya lagi yang public figure yaitu Pak Rustam Latupono. Oke. Ya, itu senior saya. Oke. Ya, siap. Jadi itu memang masih aktif sampai sekarang juga. Masih aktif sampai sekarang. Jadi kalau mau daftar itu tinggal yang penting anak Unpati atau kalau di luar Universitas Patimura bisa daftar? Setiap Mapala punya aturan tersendiri ya. Kebetulan kalau untuk di kami itu adalah mahasiswa aktif Universitas Patimura. Oke. Ya, itu. Jadi setiap universitas harusnya ada. Harusnya ada UKM seperti itu. Biasanya. Nah, Bang tadi Bang sampaikan juga tadi tentang pertama kali menginjak dunia alam ya istilahnya. Itu mendaki Gunung Salahutu. Nah itu awalnya tuh Bang Yaken sendiri persiapannya seperti apa sih waktu awal pertama sekali? Kita flashback lagi ya. Iya, flashback lagi.
Pada saat dulu kenal dunia pendakian, kita itu hanya masih modal nekat. Kita modal nyali. Modal nyali ya, kita luar modal biasa. nyali. Karena memang pada saat itu untuk peralatan outdoor, terus transportasi untuk kita kantong mahasiswa Maluku, Ambon itu sangat susah gitu. Jadi kadang-kadang kita untuk ke Wai kita itu numpang trek sayur. Kita numpang trek sayur kayak gitu. Terus kita masih ini ya, kita masih lapor di Raja Negeri Wai. Itu ada memang sekdesnya, ada tempat untuk kita lapor. Terus kita dari Negeri Wai, bukan dari yang sekarang di jalan belakang. Baru kita mendaki. Baru mendaki. Siap. Tapi seharusnya bagi pemula, jujur ya Bang, Jelisha juga pengen nih sebenarnya mendaki gitu. Kelihatannya tuh keren gitu ya mendaki ya. Seharusnya kita yang awam ini kalau mau mendaki harus persiapan apa dulu sih Bang? Yang pasti kalau saya pribadi ya, ini bukan pendapat secara tutorial, tapi kalau saya pribadi, saya lebih melihat ke diri pribadi. Secara fisik kita siap nggak? Secara fisik kita siap nggak? Setelah mungkin fisik dan mental kita siap, kita akan bertanya tentang perlengkapan. Apa sih yang kita punya untuk melakukan aktivitas di alam bebas? Kira-kira seperti itu. Perlengkapan nih Bang, apa saja sih yang perlu dibawa waktu mau mendaki? Biar kita juga bisa prepare nih kalau misalnya memang mau mendaki. Kalau istilahnya dunia sudah terang ya. Iya. Jadi sebenarnya tips-tips atau tata cara mendaki bisa kita dapat lewat tutorial atau tips atau buku-buku. Tapi kalau saya pribadi untuk menyederhanakan, saya akan membagi menjadi dua. Artinya untuk menyederhanakan, untuk gampang gitu. Saya akan membagi sebagai subjek dan objek. Nah, subjeknya di sini para pelaku pendakian, para pelaku atau aktivitas orang-orang yang sering melakukan aktivitas di alam bebas. Yang kedua adalah objek tersebut yang merupakan tempat tujuan. Karena berbeda, kita bertuju walaupun sama-sama di gunung, tapi kalau daerah ketinggian berbeda atau makin dalam ke hutan, makin lagi prepare. Nah, jadi saya hanya membagi dari dua ini. Selanjutnya yang ketiga mungkin masalah partner. Iya, ini yang sering dilupakan. Artinya kalau dulu kita punya semboyan, ada kita punya istilah keren-kerennya dulu, kayak jangan ditanya kemana kita pergi, tapi dengan siapa kita pergi. Ya, jadi persoalan teman jalan ini sangat menentukan nyamannya kita beraktivitas di alam bebas atau tingkat keberhasilan aktivitas kita. Mungkin seperti itu. Iya, itu hal yang mungkin kecil tapi ternyata itu sangat berdampak juga buat ke depan naik gunung gitu. Nah Bang, Bang Yakin kan sudah berpengalaman nih naik gunung nih. Sudah berapa gunung nih yang Bang Yakin banyak ya, tidak bisa terhitung? Sebenarnya kalau mau dibilang berpengalaman, di luar sana kebetulan di Ambon juga masih banyak orang-orang yang punya aktivitas melebihi daripada saya. Cuma kalau berbicara pendakian, udahlah. Jadi misalnya dari ujung Sumatera sampai ke Maluku, kita udah mencoba. Nah ini menarik nih Bang. Apa sih perbedaan mendaki di zaman dulu dan zaman sekarang Bang? Kalau saya lihat perbedaan yang paling signifikan, ini pandangan pribadi ya, pandangan pribadi, bukan statement ini. Jadi lebih pada mental health. Jadi istilah orang mental health. Jadi dulu sebenarnya kalau mau disadari, olahraga mendaki gunung ini adalah olahraga kompetensi. Jadi secara fisik, mental kita harus siap. Dan olahraga ini adalah self service. Ya, kita harus bisa melayani diri kita sendiri. Persoalannya sekarang mungkin yang di sekarang ini ada sebagian, saya tidak mengatakan semua ya. Jadi sebagian itu masih itu dengan budaya mental health. Jadi lebih banyak istilahnya perbekalan atau dia punya perlengkapan atau ransum yang notabene adalah vital buat dia dibawa sama orang lain. Ini yang berbahaya. Jadi
kadang juga ya kita Gen Z ini kebanyakan pengen ikut-ikutan biar konten gitu ya, padahal persiapannya sedikit gitu, itu kan yang bahaya ya Bang. Mungkin seperti itu. Nah Bang, selama Bang Yaken mendaki, apakah ada pengalaman-pengalaman pendakian yang sangat mengesankan saat mendaki sampai sekarang masih diingat gitu? Ya, kalau kita hitung pengalaman pendakian, pasti ada yang buruk, ada yang bagus ya, Iya kan, dong, ya kan. betul. Cuma sampai sekarang saya belum pernah menemukan, mungkin orang lain, tapi bagi saya tidak, apa yang namanya gangguan mistis gitu. Sampai sekarang saya belum menemukan, mudah-mudahan memang tidak menemukan. Ada, ya. Ya, seperti itu. Tapi kalau pengalaman terburuk istilahnya, pernah merasakan hampir kolaps, bahkan sampai kolaps, itu udah. Tapi kalau istilahnya, kalau untuk pengalaman yang paling istilahnya berkesan, yaitu mendaki sama istri, udah pasti. Luar biasa ya, mendaki sama istri, luar biasa. Siap. Sangat berkesan. Nah Bang Yaken, ini kan pasti naik gunung, istilahnya kita masuk ke daerah baru atau tempat-tempat yang baru dikunjung. Apakah ada aturan-aturannya nih sebelum naik gunung? Ya, sebenarnya kalau kita bicara aturan, tiap daerah sudah pasti ya punya aturan tertentu. Iya, betul. Ya, khususnya kalau kita Maluku, secara kebetulan penghuni kaki gunung adalah masyarakat asli. Ya. Yang kita sebut dengan suku Alifuru ya. Okay. Mereka punya aturan, kaidah-kaidah atau norma-norma tertentu yang mungkin bagi mereka itu adalah sakral, bagi kita adalah biasa. Iya. Kita sebagai tamu yang datang di wilayah mereka, itulah mutlak betul. menghormati tradisi atau adat kebiasaan dari mereka. Betul. Nah, ini menarik nih. Jadi sebenarnya gunung itu kan identik dengan kabut. Nah, kita akan bahas di balik kabut itu adatnya seperti apa, alamnya tuh seperti apa. Tapi tunggu dulu Bang. Kita akan bahas itu setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana ya, Sobat Miku. Mari Ma, kebetulan beta ada program sehat. Sawi saika nih berapa? 10.000 Caca. 10.000? Sawi apa nih? Padahal pakai masker? Caca ini lucu. Cuaca lagi tidak menentu, pasokan berkurang. Jadi harga begitu saja Jadi begininya rasanya jadi sawi. Makin mahal, makin susah dijangkau. Sudah Caca, ambil saja beta kasih diskon. Jadi 8.000 saya ikat. Iya sudah Tanta. Beta ambil sawi karena sawi dan beta suka ada kisah cinta. Susah tapi bisa diusahakan. Wow. Saudara, harga bahan pokok naik karena cuaca yang tidak menentu dan ketersediaan pasokan yang terbatas. Tapi tetap tenang, karena pemerintah terus berusaha untuk menekan laju inflasi melalui penerapan strategi 4K. Ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak. Misalnya seperti antara pembeli dan penjual tadi. Karena itu, ingat, bijaklah dalam berbelanja, pilih bahan lokal yang terjangkau, dan kontrol pengeluaran selalu. Dan yang perlu diingat, inflasi itu memang tantangan, tapi mari sama-sama katong hadapi dengan senyuman. Oke, kembali lagi Sobat Miku di podcast Ruang Miko. Nah, kita akan bahas lanjut nih. Nah, Bang Yaken, tadi di balik kabut itu ada adat, alam, dan juga risiko nyatanya. Nah, Bang Yaken,
Kalau di Maluku sendiri, tadi Bang Yakin sampaikan ada adat yang harus kita patuhi ya. Nah, boleh diceritakan di Maluku itu seperti apa ya adat-adatnya sebelum kita naik gunung? Ya, kalau kita sepengalaman saya ya, Ya. jadi sepengalaman saya kalau kita flashback lagi, jadi sebelum kita mendaki gunung, terutama untuk Seram adalah Gunung Binaya, jadi memang kita harus mengikuti upacara adat. Oke. Nah, jadi kalau hitungan betul, adat itu tidak diperlukan. Karena pada saat Operation Relik 1987 itu seluruh tanah Seram itu menurut informasi itu sudah buka adat, istilah orang di Ambon itu sudah buka adat. Tetapi kenyataannya setelah upacara adat Operation Relik sampai sekarang pun kita setiap kali naik Binaya tetap harus melakukan ritual. Kalau menurut saya adat ini kan dibagi atas dua nih. Ya. Ada yang berupa ritual, ada yang berupa kebiasaan atau tradisi. Mana nih yang harus kita patuhi nih? Kalau berupa ritual ini adalah mutlak. Biasanya kalau Binaya sekarang ini kan baru terbuka jalur dari Piliana. Dulu masa kita itu kita jalur puncaknya itu lewat desa Kanike, negeri Kanike di utara. Sebelum kita naik itu kita akan di balai desa kita acara ritual, kita makan sirip pinang. Seperti itu. Dan itu setiap pendaki ataupun setiap orang luar walaupun bukan mendaki yang masuk ke dalam negerinya harus melewati proses itu. Oke, jadi walaupun bukan mau naik ke Binaya juga harus tetap makan sirip pinang. Ya. Tapi itu makanya di balai desa ya, berarti bukan di Baileo. Ya, itu kalau saat itu dia kan ada kita di Kiamat Ketua Adat di rumah adatnya. Mungkin saat ini balai desa atau sudah itu mungkin sudah ada ya, saya kurang tahu sampai. Oke. Nah Bang, di Maluku ini kan masih kental juga ya adatnya tadi kayak Bang bilang. Selain makan sirip pinang dan lain-lain, ada hal lain gak sih yang kita disuruh jaga, misalnya mungkin seperti perkataan, atau ada hal lain juga sih aturan-aturan di Maluku khususnya di Gunung Binaya yang tadi Bang sampaikan supaya kita bisa prepare nih, jangan sampai karena anak Gen Z ya zaman sekarang sudah merasa sudah berkembang zaman jadi bebas gitu. Kalau bicara mengenai aturan itu yang harus kita dengar, kebetulan ada satu kejadian nih, ada satu statement dulu pada saat ekspedisi 1996 itu yang dilakukan oleh Matepala, Universitas Patimura dan Wanakala Atmajaya Jakarta. Itu tim dibagi atas dua nih. Pertama lewat Negeri Piliana, itu jalur navigasi. Yang kedua lewat Moso, itu jalur sospet. Untuk waktu lewat jalur Piliana ini kita dibelokkan sama masyarakat Piliana. Wow. Jadi kenapa? Karena itu tadi pada saat kita melakukan perjalanan itu bertepatan dengan musim trap, pasang jebakan. Jadi setiap warga Piliana tidak paham mana punya dia, mana punya saya. Makanya untuk amannya kita nggak boleh lanjut, kita dibelokkan ke Maraina. Jadi ini kalau ikut mau kita pasti ngotot. Tapi ada batasan-batasan yang memang kita harus hormati, seperti itu. Oke Bang, jadi ternyata di atas gunung di balik kabut itu tidak semudah itu Bang. Nah Bang, sepengetahuan kita semua juga bahwa banyak evakuasi yang terjadi di gunung, dan jadi saya yakin Bang Yakin juga sudah cukup berpengalaman juga ya saat mengevakuasi teman-teman yang mendaki. Nah kita di Maluku juga se-Indonesia juga ya berduka kemarin, sempat teman kita Firdaus dia juga sempat hilang, dan puji Tuhan alhamdulillah dia juga sudah ditemukan. Nah Bang, apakah Bang Yakin juga mengikuti evakuasinya atau ikut terlibat dalam relawan Mapala untuk mencari Bang Firdaus ini, Bang? Ya mungkin sedikit saya boleh, Bang. bercerita. Jadi sebelum saya bercerita tentang proses evakuasinya, mungkin pertama-tama saya sangat mengucapkan terima kasih dan mengacungkan jempol pada mereka tim relawan yang dengan
istilahnya tanpa pamrih. Ya. Mereka bertahan dari dingin, malam, hujan, berhari-hari sampai akhirnya menemukan jenazah korban kan. Jadi kalau tim kami ini sebenarnya tim yang bergerak di pertengahan. Setelah proses evakuasi pertama dinyatakan tutup oleh balai, terus dibuka kembali, situlah tim kami. Jadi bisa dikatakan tim kami ini berjalan di tengah. Oke. Jadi sudah ada memang tim yang pertama yaitu tim relawan SRU 1, SRU 2 dan SRU 3. Tim kami ini yang terdiri dari Asosiasi Pilot Drone Indonesia, Mapala Unpati, Mapala IAIN, masyarakat Moso, masyarakat Tehoru, dan operator dari Blok Masela. Itu turut membantu kita, serta bantuan ransum dari Dinas Sosial dan bantuan angkutan dari Perhubungan Darat. Tim kita pada saat kita naik, kita mendekati target yang harus kita sepakati. Kita sudah menemukan kabar bahwa jenazah atau korban ini sudah ditemukan. Jadi yang tadinya fokus kita untuk melakukan pencarian beralih fungsi untuk membantu evakuasi. Seperti itu. Jadi total berapa hari Bang untuk menemukan? Kalau hitung-hitungan total dia itu hilangnya itu kan terkabar hilang itu 26 April. Dia ditemukan lagi, informasi ditemukan itu adalah 21 Mei. Jadi sekitar 21 hari lah. Oke, taruhlah 20-an tanggal 21 hari. 20-an hari. Ya. Nah Bang, berarti ini memang dunia pendakian memang lagi berduka. Kita juga se-Indonesia juga berduka, turut berduka cita dengan meninggalnya pendaki Bang Firdaus ini. Nah Bang, dari kejadian ini mungkin apa sih pelajaran bagi kita semua biar kedepannya kita bisa mawas lagi, apa sih yang harus diperhatikan juga selain yang tadi Bang Yaken sudah sampaikan? Kalau menurut saya, ini pribadi ya, ini bukan Bang. pernyataan ini, tapi ini pengalaman pribadi. Sebenarnya kalau untuk kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita beraktivitas di alam bebas, mungkin dari pertama itu adalah pribadi. Kita siap nggak? Pertanyaannya ke diri kita kan, kita udah siap nggak? Apa-apa yang harus kita siapkan? Pengetahuan kita, informasi kita, itu harus betul-betul matang. Jadi kadang-kadang hal sepele yang kita lalaikan tapi berakibat fatal di atas. Seperti itu. Jadi tergantung diri sendiri dulu, ya, siap atau tidak. Dengar-dengar juga ramai di medsos katanya kalau mau naik Binaya tuh harus persiapan diri 3 bulan. Itu benar atau tidak tuh Bang? Sebenarnya kalau mendaki kapan saja siap. Jadi tergantung. Kalau kita yang memang istilahnya memiliki fisik dalam tanda kutip, kita harus latihan fisik dulu. Oke, berarti jadi saya harus latihan fisik. Kita harus latihan fisik, kita harus prepare batang. Tapi kalau mereka yang memang pekerjaan dan kesehariannya adalah mendaki, itu tidak berlaku. Nah, sekarang ini pertanyaannya cuma persoalan masalah cuaca. Nah, karena Binaya termasuk salah satu gunung yang walaupun musim panas ada hujannya, apalagi musim hujan. Cuaca di atas tidak bisa diprediksi. Jadi memang persoalannya kesiapan kita, itu saja. Betul. Nah Bang, di gunung di atas di balik kabut ini kan tentunya ada saja hal yang bisa terjadi, misalnya kecelakaan atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, apa sih yang harus kita siap siaga sebelum terjadi mungkin tindakan-tindakan atau kecelakaan di atas gunung nanti nih Bang? Situasi darurat lah istilahnya. Ya. Kalau pengalaman pribadi, jadi saya lebih condong setiap kali kita mau melakukan aktivitas di alam bebas, yang pertama kalau kita memang fisik dan mental udah siap, perlengkapan yang harus kita punya itu harus memadai. Itu perlengkapan. Terus
Kalaupun kita udah menyiapkan semua, Iya. dan satu hal yang bisa kita tidak kontrol dan terjadi, mungkin hal pertama yang kita lakukan adalah fokus, tenang. Kalau istilah di materinya itu kan ada yang namanya stop. Itu kita istilah mountaineeringnya lah, istilah pendakian kan ada yang namanya stop. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita merasa tersesat atau kita terjebak dalam sesuatu, stop dulu. Stop. Kita sit, duduk. Ya kan? kita Istirahat. thinking, kita Ya, berpikir, tadi kemana nih, jalannya mana, ini kita gini kan, terus baru kita orientasi, kita berada di mana, apa yang harus kita lakukan seperti ini. Setelah itu baru kita planning. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah mungkin coba cek HP, bisa hubungi. Betul. Ini bagaimana? Kalau nggak ada berarti mungkin tenang, kita berpikir balik atau dan lain-lain sebagainya. Tapi itulah yang kita lakukan adalah stop. Jangan bablas. Semakin bablas jalan terus, mungkin semakin jauh. Kita Betul. tidak tahu hal itu. Nah, luar biasa ya, banyak sekali topik dan pembahasan yang sudah kita bahas secara bersama-sama dan sangat berdampak juga bagi kita kaum Gen Z maupun teman-teman di luar sana yang pengen mendaki. Nah, mungkin sebelum kita berakhir karena memang soset kita terbatas dengan waktu ya Bang Yaken. Jadi mungkin Bang Yaken bisa sampaikan pesan dan kesan bagi teman-teman yang pengen mendaki atau ingin menelusuri Gunung Binaya atau gunung-gunung di Maluku. Boleh Bang Yaken sampaikan pesannya bagi pemirsa di rumah. Kalau menurut saya, jangan kapok. Artinya kita boleh mempersiapkan segala sesuatu, tapi memang ada hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. Dengan kejadian seperti itu, bukan berarti membuat kita harus mundur atau harus berhenti. Justru itu sebagai motivasi bahwa kita bisa lakukan ini dengan aman, tapi dengan cara yang begini dan begini. Terus untuk para pendaki awal atau orang-orang yang mulai hobi dan giat alam bebas, mungkin lebih prepare ke diri pribadi dan perlengkapan agar beraktivitas di alam bebas itu kita bisa melakukan dengan cara yang aman dan safety. Luar biasa, keren banget. Terima kasih Bang Yaken sudah mau menyempatkan hadir di podcast Ruang Miku dengan berbagi pengalaman yang luar biasa. Dan dari sini kita pelajari bahwa mendaki gunung bukan hanya untuk sampai puncak, tapi juga bagaimana prosesnya, bagaimana menghormati alamnya, adatnya, dan juga mengenal diri sendiri. Dan untuk itu, pemirsa Sobat Miku di rumah, dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk tetap saksikan TVRI Maluku, podcast Ruang Miku di episode selanjutnya. Dan kita ada di semua medsos, kita juga ada di Instagram, YouTube, Facebook, dan sebagainya. Untuk itu teman-teman jangan lupa untuk ikuti dan follow kita karena akan ada banyak topik pembahasan yang menarik lagi ke depannya. Dari Jelisha sekian dan terima kasih. Bye-bye!